Dari suara anak bangsa, hanya di PPI Belanda Podcast. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Wira. Jadi ini season baru podcast PP Belanda di bawah kepengurusan baru dari pengurusnya Rifle sekarang jadi sekjen. Selamat Rifle. Nah untuk episode pembuka ini kita ada tamu spesial, spesial dari ITB, ada Nada namanya. Halo Nada. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Nada Zarfania Zuhaira, bisa dipanggil Nada, dari Teknik Lingkungan Angkatan 2016 ITB, sekarang sedang menjabat sebagai Presiden KM ITB. Asik, Presiden KM bro. Kita mau apa ya? Kita mau apa ya? Berat. Terima kasih Nada. Dan kebetulan gue nggak sendiri, gue ditemenin 2 orang dari Groningen. Ada siapa? John mungkin bisa kenalan. Boleh. Salam kenal semua teman-teman pendengar PPI Podcast dan tentunya salam kenal Nada. Ya, nama saya John Amir. Saya itu lulusan 2017 dan sekarang lagi belajar di University of Groningen ngambil hukum selaku ketua PPIG tahun ajaran ini 2020-2021. Terima kasih. Selain John juga ada Antam, ya, Halo. wakil/presidium/ yang ngurus-ngurusin, pokoknya tukang ngurus-ngurusin. Coba kenalkan diri. Hai semua pendengar podcast PPI Belanda yang setiap episode makin keren nih hostnya. Nama gue Antam. Alhamdulillah tahun ini dapat amanah jadi presidium sekaligus wakil ketua eksternal PPI Groningen. Gue kuliah di University of Groningen jurusan International Business dan juga bagian dari double degree program dari FEB UI. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin baru ngikutin season ini, halo, nama gue Wira. Gue mahasiswa S1 di Radboud University Nijmegen, ngambil biology. Berat banget. Coba deh gitu, nggak tahu, mungkin bisa gue drop specialization-nya karena susah banget sih. Oke. Jadi kita sebenarnya kenapa gue undang Nada di sini, terus ada 2 ketua-ketua kita ini. Oh, gue juga kebetulan ketua PPI Nijmegen. Siapa? Kebetulan. Cuman isinya nggak ada. Kita pengurus kita cuman berlima. BPH-nya tuh cuman berlima. Sementara Groningen ada berapa? Ada sekitar 80 pengurus. Lebih ya? Lebih ya? Di atas 80 dan jumlah anggotanya orang Indonesia itu udah 350-an. Yeah. Nah, sekarang skalanya lebih besar lagi. Nada konstituennya berapa orang? Terus seangkatan 4.000 orang, terus kali 4 jadi ada 16.000 orang. Mahasiswa KM ITB. 16.000 orang. Jadi sudah terlihat ya kualitasnya. Saya di sini paling rendah. Enggak gitu. Ngurusin 5 orang itu kita masak dinner itu meeting itu nggak ada. Terus lu mungkin harus kayak setting apa gitu Iya, kita harus nyewa ruangan. Minimal classroom ya. Kalau dia kayaknya ini nggak cuy bisa. lapangan Sabuga kayaknya. Tapi kalau pengurusnya doang KM berapa? Kalau pengurus kabinet itu, pengurus intinya tuh ada, sebentar hitung dulu. Menko ada 9, Menteri 41, berarti 50, tambah aku 51. Itu baru pengurus inti, jadi kayak yang first sama second tier manajernya gitu. Nah tapi kalau staffnya totalnya tuh mungkin ada sekitar 2.000 lah gitu, udah sama staff. Keluar dulu ya, gue malu. Gue sama ketua kelas sekolah negeri juga kalah bro masalahnya. Itu gimana Nanda biar nggak pusing tuh? Obatnya gimana? Oh iya. Kita aja 80 pengurus sudah pusing. Iya, sebenarnya kan yang bikin kritik tahun ke tahun tuh adalah bagaimana anggota itu tidak teroptimalkan seluruhnya ya gitu. Jadi bagaimana anak-anak tuh masuk terus ya udah menjadi masa mengambang itu banyak tapi tidak digunakan atau tidak kita nggak punya fokus khusus gitu kepada mereka untuk ngembangin mereka dan ngasih mereka kesempatan jadi leader gitu kan. Dan makanya jadi tahun aku tuh banyak program yang sifatnya kalau bahasa di Indonesia kaderisasi, cuman jelek ya kayaknya kalau misalnya ngomong sampai keluar negeri kaderisasi itu kesannya kolot. Kita di sini pakai itu juga. Kita pakai kaderisasi juga. Oh, pakai kaderisasi. Oke, nah jadi kita fokus punya banyak program kaderisasi mulai dari sifatnya general dan ngajarinnya tuh umum-umum gitu ya, sampai ke yang sifatnya personalized gitu, yang sifatnya mentorship gitu sama anak-anak. Jadi biar mereka bisa kita bisa memupuk mereka bukan hanya buat bisa kerja sesuai sama yang kita butuhkan, tapi juga mereka mau dikembangkannya seperti apa, kayak gitu sih.
Nah, jadi kita akhirnya diperkuat itu adalah di sistem manajemen anggotanya, terutama bidang pendidikan gitu. Itu tuh banyak fasenya gitu. Banyak sekolah-sekolah lah kalau di KMITB itu gitu, sekolah buat orang-orang di dalam kabinetnya gitu. Itu onboarding bahasa kita gitu di awal gitu. Lalu kemudian ada sekolah-sekolah perkemenkoan, itu spesifik ngajarinnya udah sesuai kebutuhan dari masing-masing kemenkoan gitu. Baru habis itu kemudian ada itu tadi yang mentorship jangka panjang sampai akhir kepengurusan tadi itu gitu, yang one on one yang sifatnya personalized gitu deh. Agak ribet, aku jadi merasa terlalu detail ngomongnya. Gak apa-apa. Itu sebenarnya hal yang menarik, soalnya banyak PP di sini, khususnya juga PP Groningen tuh mikirin hal yang seperti kaderisasi gitu. Cuman perbedaannya mungkin adalah di mana kita di sini tuh memang fokus utama adalah belajar gitu. Waktu belajar itu ngambil bisa dibilang 75% dari kegiatan sehari-hari ya. Jadi mungkin gimana itu program yang udah diterapin sama Nada. Nada, sorry. Udah sering kok, udah biasa. Baru kenal, sorry. Jadi gimana program yang diterapin di ITB itu bisa di downsize gitu. Apakah mungkin nanti programnya seminggu atau 2 minggu gitu. Yang penting lebih concise gitu. Terima kasih. Aku ada itu sih, nanti kalau misalnya emang beneran pengen diskusi kayak gitu, bisa ngasih beberapa rekomendasi yang lebih sederhananya gitu. Iya. Sabi. Ini kayaknya lu yang untung sih. Cuma gini. Jadi kan ini tetap podcast gue ya. Ini tetap podcast gue ya. Tetap podcast gue. Gue yang punya. Bukan podcast Groningen ya. Ini podcast gue. Lu ngundang 2 Groningen. Iya, salah. Dan lu di Groningen. Dan gue di Groningen ya. Jadi sebenarnya kenapa gue mau bikin ini, karena pas gue masuk ke kuliah, kayak gue udah ngomong ke diri sendiri kayak udah weird lu, karena to be honest gue dari kecil tuh suka banget kayak ikut-ikut organization gitu-gitu. Gue dulu sempat aktif di pramuka, terus kayak baseball segala macam. Nah gue tuh kayak lumayan suka lah, tapi gue tahu kapasitas diri gue kayak time management gue tuh jelek banget. Jujur kayak paling jelek. Itu kayak one of my downside lah. Dan gue udah bilang ke diri sendiri kayak enggak, gue gak mau ngikutin PPI-PPI-an. Udahlah, lu kuliah aja gitu. Nah cuman tiba-tiba tahun kedua waktu itu gue cuman masuk ke PPI Belanda cuman mau ikut podcast aja. Karena itu kayak I don't know, kayak my personal goal di kehidupan, whatever. Mantap. Kayak seolah-olah kayak ini banget ya. Cuman kayak kayak gue tuh pengen banget bangun scientific temper di Indonesia gitu. Temperamen ilmiah, dan gue bilang kayak iya deh, bisa deh kayaknya dengan podcast ini, gue bilang. Tapi itu gue cuma mau ngelatih diri doang sebenarnya. Nah, cuman as you guys all know, gue tiba-tiba kecemplung di PPI. Presiden. Tiba-tiba gue jadi ketua. Jauh banget, Bang. Gimana gitu loh. Nah, dan sebenarnya kayak yang waktu itu gue bikin ragu pas pertama-tama ikut, itu gue kayak mikir kayak sebenarnya gue tanpa PPI juga masih bisa aja hidup gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak gue masih bisa aja nyari kerja. Kayak ini tuh cuman suplemen optional gitu. Komplementari aja gitu. Dan mungkin di BEM juga kayak gitu ya, perasaan teman-teman, dan banyak yang malah enggan gitu ikut karena kayak ngapain sih, kayak cuman kumpul-kumpul segala macam. Dan jujur gue waktu itu pertama pikiran gue kayak gitu, kayak udah jauh-jauh ke Belanda masih aja ngobrol sama orang Indonesia ya kan, ngapain gitu kan. Tapi ya as the time goes gue makin nyadar kayaknya ini bisa di scale up sih. Kayak gue belajar Indonesia in a smaller scale gitu. Karena jenis pembelajarannya beda. Jadi aku mau nanya dong, Nada kenapa memilih untuk masuk mungkin masuk ke KM-nya dulu pertama-tama, terus mungkin sama kayak tiba-tiba kecemplung, kenapa gue tiba-tiba jadi ketua gitu, atau mungkin emang dari awal udah berambisi kayak enggak, gue pengen jadi ketua, kan bebas aja kan. Gue kebetulan in the side of yang kecemplung sebenarnya. Nah kalau Nada sendiri gimana? Kayak personal story ya. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh juga orang yang sama kayak Wira. Jadi dari kecil, dari SMP ya, aku suka ikut berorganisasi. Dari SD tuh suka jadi ketua kelas, misalkan di kelas gitulah ngurus-ngurusin. SMP aku jadi wakil ketua OSIS, SMA aku jadi pengurus MPK. Jadi aku eksekutif pernah, legislatif pernah. Terus di situ akhirnya aku menyadari bahwa aku orangnya lebih suka main eksekusi gitu, karena ide-idenya tuh bisa, kita lebih dekat pada eksekusi tuh bisa lebih kreatif lah aku rasa gitu, bisa lebih
seru-seruan gitu. Sedangkan kalau legislatif kita hanya put things on the table dan nuntut-nuntut orang gitu, karena aku kurang suka gitu. Nah makanya jadi akhirnya aku mikir kayaknya aku cocoknya eksekutif. Nah pas di kampus aku ber-BEM gitu loh, masuk kabinet gitu. Sebenarnya kegiatan aku tuh banyak gitu. Orang tuh bilang aku kalau di kampus tuh rada kayak avatar gitu. Jadi aku punya rada generalis kayak gitu. Kalau sekarang kan lagi lumayan ini ya, lumayan populer ya term generalis, jangan jadi spesialis aja gitu. Kalau misalkan ya jadi orang kayak gitu harus punya kemampuan belajar yang baik kayak gitu. Di himpunan sebelum aku maju jadi ketua kabinet gitu, aku jadi kepala bidang keilmuannya gitu ya, mana jadi aku bikinlah gimana anak TL tuh pergerakan bidang lingkungannya oke banget gitu, entah dia bikin kajian, entah dia bikin instalasi pengolahan air minum dari hujan gitu atau apalah dan kawan-kawannya gitu lah. Nah dan suka ikut lomba juga aku tuh sebenarnya gitu, jadi makanya akhirnya orang tuh bilang sebenarnya Nada nih dia ngerti banyak kayak gitu, dia punya spesialisasi di banyak bidang. Sebenarnya aku ngelakuin hal itu tuh bukan karena apa sih, cuman karena aku itu berawal dari ego aku aja, ego bahwa Nat lu udah masuk di perguruan tinggi yang bisa ngasih lu banyak added value, apalagi kayak ITB tuh kita menurutku ya cukup lihai dalam proses knowledge producing menurut aku. Jadi banyak banyak pengetahuan pakam yang dibikin gitu di dalam KMITB. Aku mikir keren juga ya, kenapa nggak kita serap semua gitu aja sebenarnya. Jadi aku ego aja gitu. Jadi superwoman gitu. Perasaan aku pengen belajar aja, dan orang tuh juga bilang gini sih, aku tuh menyadari bahwa aku bukan orang yang sebenarnya paling pintar gitu. Tapi kalau memang aku tidak bisa paling pintar di untuk suatu bidang spesifik, kenapa aku nggak jadi orang mediocre tapi lumayan spesialis di semua bidang? Nah itu kan orang nggak ada yang bisa gitu kan. Sebenarnya aku iseng-iseng gitu aja gitu. Aku tahu aku tuh bagusnya tuh kemampuan belajarnya gitu, tapi tidak akan pernah jadi yang paling pintar gitu biasanya. Ya udah gitu doang. Tapi mahasiswa paling berprestasi gimana tuh? Gimana tuh? Ceritain dong. Coba dong, kayaknya gak, soalnya gini loh. Gue bukan stalking ya, cuman gue namanya research. Jadi kan gue digging kan, digging bro. Kayak bukan stalking, jadi gue digging. Kayaknya di LinkedIn ada tulisan apa tuh kayaknya pertama. Most ascending gitu ya? Iya, something like that. Gak paling pinter bro, percaya gue gak paling pinter. Semuanya itu aja biar tanggung jawab ke orang tuanya aman aja. Biar kalau misalkan nilai aku bagus kan aku makin boleh pulang malam dan berkegiatan dan nginep gitu kan, ya udah. Gue nilai gue jelek tetap pulang malam. Sama lu. Karena kalau nilainya bagus terus orang tua komen kayak kok pulang malam kok gini kok gitu lah, tanggung jawab gue ke lu gue lakuin. Nah pokoknya intinya tuh gitu lah, awalnya berangkat dari egoku aja pengen sosokan jadi superwoman gitu. Nah tau-taunya pas giliran mau giliran angkatanku yang jadi presiden kan, itu biasanya kok di KMITB itu kita bisa ku bilang beberapa tahun ke belakang tuh krisis kepemimpinan. Itu kenapa? Karena ada presiden yang diturunkan gitu sama masa. Itu serem banget sih, di sidang gitu. Iya, presiden tuh di sidang sama masa di lapangan diteriak-teriakin gitu. Wah, itu siapa yang mau jadi presiden? Habis itu kagak ada yang mau. Trauma semua ya. Itu tahun berapa itu? Presiden itu 2014, angkatan 14. Dia melakukan kesalahan gitulah, ada pokoknya. Di situ kemudian pas angkatan 2016 mau maju, ya semua pada saling lihat kan siapa yang mau jadi presiden gitu, takut semuanya gitu, karena itu tadi ada sejarah buruk, terus itu sejarah buruk itu menimbulkan sedikit apatisme gitu ya di masa. Dan inilah anak Indonesia atau ITB ya, aku nggak tahu sih, mungkin di UI juga suka nanya gini, emang kayak ITB masih relevan? Nah gitu loh, suka ada pertanyaan kayak gitu. Ya, jujur kayak itu jadi salah satu barrier kali ya dari teman-teman di sini untuk ikut PPI atau apapun, karena kayak nggak butuh juga sebenarnya. Nah cuman intinya tuh jadi karena banyak resistensi itu terhadap jadi ketua paling atas. Dan sebenarnya tuh aku punya habit lucu gitu, jadi aku di HP ku tuh aku suka bikin jurnal, isinya tuh rantingan tentang KMITB, kayak nih kampus emang gila gitu. Aku suka nulis. Jadi kalau bahasa anak ITB kegelisahan nih, aku suka menuliskan kegelisahan aku gitu di situ. Sebenarnya tujuannya hanya sederhana aja sih, aku emang pengen ini aja, dan aku pengen tahu seberapa berkembang pemikiran aku gitu, sebenarnya gitu aja gitu. Gitu. Dan udah tau-taunya pas aku diajak ngobrol sama si cutting itu gitu ya, mereka ya bilang gitu,
baru tahu aku punya habit kayak gitu. Mereka bilang, ya Allah udah lebih dari cukup sebenarnya ini gitu. Kamu ternyata at your free time pun gitu, kayak orang gabut aja juga mikirin KMITB gitu. Jadi makanya mereka bilang, Nat, ini tuh namanya konsekuensi terdidik kayak gitu. Dan karena aku anaknya backgroundnya kader, aku paham bahwa konsekuensi terdidik adalah mendidik gitu. Aku jadi terbebani sama pengetahuan yang aku miliki dan jadi merasa bertanggung jawab buat aduh masalahnya keburu kelihatan sama aku, ya aku harus benarkan kayak gitu sih. Jadi ya udah aku maju karena ya aku suka menjelaskan kayak gitu tuh karena biar orang tuh tahu aku tuh sebenarnya terpaksa karena keburu sadar bahwa aku tuh punya beban pengetahuan dan beban menjadi murid yang baik aja gitu selama ini. Ya udah mau nggak mau. Okay. So jadi force kayak primary force-nya itu kayak bukan beban ya, menurut gue kayak obligation kali ya. Kayak ini lu udah pernah ngeliat ini and you have the knowledge, you list it down as you said, dan kalau lu nggak ngapa-ngapain lu merasa kayak you're not fulfilling your potential gitu kali ya, kayak to yourself. Sebenarnya ini komitmen ke diri sendiri sih menurut gua. Menurut lu gimana, John? Lu maju jadi background kan gimana? Sebenarnya sih aku sepakat sama Nada, soalnya sebagai contoh aku juga salah satu kader ya. Dan pas waktu itu aku juga nggak tahu nih istilah kader tuh apa. Cuman yang aku tahu itu aku seneng banget tuh sama PPIG, dan aku seneng dengar keluh dan masalah lah tentang PPIG dari teman-teman dan juga ketua yang tahun lalu yang kebetulan teman baikku namanya Haji Mahar Muhammad. Ya. Shout out bro. Shout out to Haji. You made this bro, you made us. Oh, and shout out to Evan for making this podcast possible. Thank you. Gimana, John? Jadi tapi sejarahnya sebenarnya tuh kembali kepada masa gue SMA, SMP, sama SD. Aku bisa dibilang pas waktu itu, saat itu aku memang generalis ya, gak spesifik. Bisa dilihat dari bidang olahraga saya. Saya dulu tuh memang senang olahraga. Kebetulan olahraga tuh banyak tuh. Basket gue sikat. Betul. Futsal gue sikat, bola gue sikat, badminton gue sikat, rugby pun gue sikat, dan pernah renang gitu. Dan pada saat tuh aku gelisah sama diriku sendiri gitu. Ada bilangan in English, jack of all trades but master of none. Master of none, yeah. Jadi I really came true to that saying, jack of all trades. Yang benar gue jack of all trades tapi master of none gitu. Jadi intinya itu kembali ke filsafat hidup gue yang mungkin Antam juga pernah tahu. Gue pernah bicara sama Antam karena dia emang salah satu teman baik gue di sini di Groningen, yaitu follow your guts. Jadi gue hidup SD, SMP, SMA tuh setiap peluang ada berorganisasi atau itu olahraga, gue tuh selalu sikat gitu. Masalah gue bisa atau enggak itu belakangan. Soalnya yang paling penting yang dari kita dapat dari itu adalah pengalaman gitu sih. Nah, relationship pertama gue dengan organisasi adalah pas gue di SMA. Gue kebetulan SMA di British School Jakarta, dan pertama kali itu gue diajak teman gue untuk progresif dikit. Dia ngomong sama gue, John, progresif dikit lah, lu ngapain anjing nendang bola terus? Gue mukul bola mulu, gak jelas. Jadi ini bahasanya emang santai ya? Santai. Ntar gue delete. Kan kalau di PB Belanda anjing gak boleh. Tapi ntar gue delete. Sorry, itu keceplosan. Jadi pas waktu itu ada temenku yang approach aku, John, kamu tuh jangan main bola terus, ayolah kita progresif dikit. Dalam apa nih? Teman baikku namanya Narendra. Sekarang Doi juga kuliah di US. Oh, Narendra itu? Narendra Kusuma. Okay. Kuliah di UCLA. Shout out to him as well. Right. Hello Narendra. You actually taught me a lot. But anyways, dia pas waktu itu dia mau progresif. John, kita bikin conference yuk, IME conference. Jadi dari situ mulai tergiur lah dengan organisasi. Wah, ini senang banget nih aku berorganisasi gitu. Nah, lucunya sama kayak Wira. Pas aku ke Belanda setelah SMA, aku pernah menyatakan kepada teman saya, gue apatis dah, ngapain berorganisasi. Soalnya memang banyak hal seperti time management dan juga kuliah di sini tuh susah banget. Kuliah di sini tuh susah. Susah. Gue pernah ngerasa susah. Gue pernah di UGM, Oh, iya, tapi gak masuk kelas, susah. Jadi hal-hal seperti kuliah susah dan juga dengar teman saya yang udah belajar hukum di sini yang ngomong, wah ini benar-benar susah, harus preparasi lah. Ya udah, aku sempet apatis. Cuman lucunya seminggu aku kesini aku temu Aji itu. Aji itu juga nekat gitu. Baru datang ke Groningen tahun pertama master, tapi mau jadi ketua gitu. Ya udah, dia ngomong, John, lu jadi ketua lah tahun depan. Itu pas pertama kali ketemu aku ngomong, PPI aja nggak kenal, ngapain ngajak gitu. Gue kaget. Apaan nih orang, gila banget.
Jadi gue ngelihat ada beberapa values yang di diri gue, yang di diri dia, yang di diri gue juga. Jadi gue nggak nutupi kesempatan lah untuk berorganisasi. Dan karena gue memang seneng kajian dan gue belajar hukum tuh, seneng bikin paper dan lain sebagainya. Aji tuh ngomong, ini cocok lu kajian, coba dah. Soalnya kalau di Belanda, mungkin ini juga bisa dikaitin ke organisasi di Indonesia ya, nggak tahu sih Nada. Cuman yang ketua Kastrat, kajian strategis itu pasti jadi ketua atau posisi eksekutif lah. Gue nggak tahu sih kalau di ya, gitu ya? Di BEM UI gitu juga. Iya. BEM UI kayak gitu patternnya. Nah, gokilnya itu pas waktu tahun lalu bahasa Indonesia saya tuh nggak lancar gitu, bisa dibilang amburadul. Kan aku juga sekolah internasional dan karena sekolah internasional bahasa sehari-hari bahasa Inggris, nggak pernah ngobrol pakai bahasa Indonesia gitu. Gue sampai sekarang masih bahasa Indonesia. Gue kalau ngomong swearing bisa ya, bisa pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau ngomong kayak serius, dude, susah banget. It's hard bro, it's hard. Cuman ya bisa lah kalau dipaksa. Bisa ya kan? Iya. Jadi pas waktu itu pas jadi kajian strategis bahasa Indonesianya tuh ya nggak lancar lah, bahasa Inggris tuh masih ngunggul, tapi gue nggak peduli lah, maksudnya ini gue di sini untuk pengalaman dan di sini tuh gue ngembangin diri gue gitu, sembari juga melayani masyarakat di sini dan para pelajar gitu. Cuman setiap hari nggak ada sehari kita nggak ngomong tentang organisasi, nggak ada, sampai muak. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi setiap hari, setiap malam gue main ke rumah Aji karena memang pas waktu itu kamar kita nggak, maksudnya kos-kosannya sama lah ya. Jadi sering nongkrong, bahasanya tuh PPI mulu setiap hari, PPI. Tapi seneng gitu, nggak tahu kenapa seneng. Dan pada akhirnya dia tuh ini sekitar kapan ya? Januari tahun ini atau Februari kan pemilu untuk PP Groningen tuh Juli Agustus ya kalau nggak salah. Nah dia tuh ngomong, John ini sebenarnya namanya kaderisasi, tolong dong bawa ke tahun depan gitu. Gue bilang, berarti selama ini aku di kader, cuman nggak tahu gitu, cuman seneng aja gitu. Mungkin kelihatan ya kayak prosesnya mirip kali ya, kayak ITB sama di sini. Kalau gue jujur kayak cuman nggak tahu. Dia ntar aja off air. Disogok. Ini Wir gitu. Ini Wir. Nggak tahu. Wir maju terus kayak ya udah gue pengen. Gue nggak apa-apa. Tapi ya I think mungkin kelihatan ya ada persamaan. Nah, this is our next topic, which is perbedaan tujuan dari aktivitas organisasi kemahasiswaan di Indonesia sama di Belanda gitu. Mungkin Antam juga udah pernah dua-duanya ya cuy. Lu juga di BEM. Iya. Lu juga di BEM FE terus lu BEM FE tuh? Bukan, himpunan manajemen anak manajemen. Oke. Dan mungkin kita semua tahu ya, kayak KM ITB sampai untuk reformasi di korupsi segala macam. Itu respect ya. Progresif ya. Nah, Nada sendiri ngebawa KM ITB, nanti mungkin lu bisa nambahin juga. Ngebawa KM ITB itu apa sih sebenarnya, kayak karena menurut gua the fact that ITB itu di Indonesia itu mempengaruhi banget gitu ya. Kayak lu deket sama Jakarta pertama, sama Senayan juga tinggal masuk tol sekali doang kan tuh. Jadi kayak langsung ada di depan hidungnya pemerintah lah, quote unquote gitu. Nada sendiri gimana sih ngebawanya kayak posisi KM ITB itu gimana? Jadi kalau ini yang terhadap eksternal berarti ya, Wir ya? Betul. Nah jadi tuh aku pernah dengar, ya mungkin ini karena kebetulan kita ITB, UI dan UGM juga, jadi ya ex UGM lah ya, jadi kayak ini UGM. Oh iya, lucu juga ya. Fakultas softball cuy. Fakultas softball UKM gua kimia. Oh, jadi kembali. Gue main softball. Kalau gue gabut, gue masuk lab. Nah gitu. Seminggu sekali gue masuk lab. Nah, sisanya gue main softball aja. Gimana Nada? Gini, mungkin ini juga pada akhirnya akan menjawab pemosisian UGM. Dengan asumsi kita membahasnya tuh 3 kampus di 3 kota berbeda dan 3 kota besar di Indonesia. Ada Jakarta dengan UI, BEM UI, ada Bandung dengan kabinet KM ITB, dan juga ada UGM dengan ada Yogyakarta dengan UGM. Nah, UGM kan kita tahu ya, dia tuh suatu lingkungan yang sangat dekat sama masyarakat ya gitu. Orang-orang di situ tuh guyup gitu. Habis kemudian orang-orang di sana tuh juga
sangat mudah kita temukan aliansi-aliansi masyarakat gitu dibangun di sana gitu. Pelajar lah, seniman, apalagi seniman di UGM tuh di Yogyakarta tuh banyak banget. Ada isi juga soalnya kan. Gitu sehingga kita bisa menganggap bahwa pemosisian BEM UGM gitu terhadap gerakan relatif terhadap gerakan secara umum itu adalah sebagai pihak yang paling bisa relate gitu sama suara masyarakat. Itu sih kalau setidaknya yang aku percayai gitu. Mereka orangnya ngomongnya tuh ini banget, apa grassroots banget gitu. Oke, masyarakat ada banyak yang bisa kita dengar, white collar, blue collar, dan kawan-kawannya gitu. Bahkan masyarakat kelas menengah atas yang rada ngehe gitu kan sekarang berprivilege dan kawan-kawannya kagak mau ngomongin Omnibus Law gitu. Tapi ada BEM UGM yang mereka membranding kampus mereka bahkan sebagai kampus kerakyatan kayak gitu. Yang artinya mereka memang grassroots banget power mereka tuh itu kayak gitu. Nah, jadi aku rasa itu UGM tuh kayak gitu posisiannya. Nah, terus kita tahu UI gitu dengan Jakarta jelas tadi Wira juga udah bilang gitu. Harus paling cepat, harus paling tanggap gitu. Harus mau jadi garda terdepan saat yang lain masih kajian gitu. Mereka harus sudah demo gitu karena mau nggak mau memang di ibu kota kayak gitu. Itu mau nggak mau gitu. Makanya kenapa ketua BEM tuh dari UI terutama kadang tuh kok nggak anak hukum atau nggak anak kasratnya karena emang tuntutannya tuh seperti itu. Memang arah geraknya harus berani kuat dan berani cepat gitu. Makanya kalau misalkan kayak kemarin tuh ada yang maju anak Fakultas Ilmu FMIPA gitu, lalu anak hukum dan satu lagi anak ya FMIPA juga, cuman dia rada-rada karya dan inovasi gitu. Aku udah mikirnya jelas yang menang hukum pastinya gitu, karena emang demand kampusnya gitu, dia punya pemosisian di masyarakat tuh seperti itu gitu, harus paling cepat gitu, harus paling responsif. Nah terus kemudian di mana letak Bandung gitu kan dengan KMITB-nya gitu. Nah gini, jadi aku lihatnya kalau di saat UI pemosisiannya itu mereka harus membawa stance umum gitu ya. Jadi kayak misalkan stance umumnya itu adalah tolak undang-undang ini gitu. Libatkan masyarakat kayak gitu sampai sana gitu. Terus kemudian apa lagi gitu lah. Pokoknya mereka bawa-bawa stance umum dan cepat gitu. Dan kemudian UGM tuh mereka cenderung ngomongnya tuh bisa jadi terlalu idealis gitu karena bawa keinginannya masyarakat. Nah, justru di situ Bandung terletak gitu untuk menengahi aku lihatnya. Bandung tuh pernah ada kata-kata kayak gini. Api menyulut di api dan keresahan akan menyulut di UGM, kemudian dirapihkan dan dikonkretkan di Bandung, baru kemudian digas di Jakarta. Nah gitu dibilangnya tuh gitu. Di Jogja, Jogja, Bandung dan Jakarta. Nah, jadi menurutku ya perannya KMITB tuh gitu. Kita memang nggak akan pernah bisa segrassrootsnya si Jogja gitu. Juga UGM kita juga nggak akan pernah bisa setaktis setaktis UI. Namun kami itu dalam bawah sudut pandang itu kajiannya menurutku pribadi gitu ya bisa lebih detail gitu, bisa lebih detail dan bisa membawa sudut pandang yang tidak umum gitu, jadi niche gitu, sudut pandang niche itu bisa kita bawa gitu, niche tapi tetap searah gitu, tetap kita tuh bisa mengambil sudut pandang yang keluar dari arus utama tapi melengkapi gerakan gitu intinya. Itu perspektif menarik. Iya betul, kayak experiencing both Groningen and di UI. Ya, lu merasa, nah lu juga sekarang pengurus kan, wakil ketua. So like, Nada udah ngomong kayak ITB itu jadi penengah lah, jadi kayak mungkin kayak apa ya, kayak amplifiernya gitu kali ya. Jadi dari kayak kitchennya mungkin, jadi kayak dapurnya gitu ya. Iya, sebelum akhirnya disajiin gitu ya. Kayak kalau game tuh petaninya gitu, ITB tuh dapurnya, terus dining table-nya tuh si UI kan. Iya, kalau berdasarkan yang ada bilangin. Berdasarkan ada yang bilangin itu kayak metafornya aja. Menurut lu gimana? Kayak kayak pertama bedanya apa yang lu experience? Kedua, lu mau bawa ini kemana gitu? Ya, kalau mungkin gue lebih masuk dari perspektif gue sebagai pengurus PPI Groningen aja kali ya. Karena kan kalau misalkan dari BEM UI juga, gue nggak ngerasain dinamika langsung cemplung ke BEM. Jadi, tapi gue mengamati secara langsung karena kan teman-teman gue otomatis juga banyak yang pengurus BEM UI. Gue mungkin mau ngasih tambahan perspektif aja kali ya dari tadi Nada udah ceritain. Gue kurang lebih setuju ya karena ditambah mungkin faktor historis juga, di mana UI itu banyak faktor-faktor cerita-cerita historis yang mana UI itu emang yang ngelit pergerakan seperti ketika 98 dia ngedudukin gedung DPR gitu. Meskipun ada teman-teman lain juga dan itu gue ngerti banget perspektifnya. Nah, yang menarik ketika akhirnya gue sampai jadi pengurus Groningen, ketika gue akhirnya involve langsung di PP Groningen, yang menarik adalah
gue ngerasa ya, seenggaknya ini dari perspektif gue pribadi, tapi mungkin nanti lu yang juga sama-sama PPI juga bisa nambahin adalah kita tuh orang Indonesia di orang Indonesia di luar negeri, at least kita di Belanda itu tuh kayak spectating kejadian di dalam negeri gitu. Kita ngelihat dari perspektif yang emang kita nggak ngerasain langsung apa dinamikanya para organisasi mahasiswa di negara kita langsung gitu. Kita cuma mengamati dari kacamata sosial media, berita, dan mungkin word of mouth tentang pergerakan-pergerakan yang sedang dilakukan gitu. Jadi, dan itu menurut gue sebenarnya komplementari kalau kita para spectator ini bisa mengamati dari sudut pandang yang cenderung lebih netral karena dia nggak tersulut emosi. Betul. Mungkin nggak tersulut emosi dan nggak tersulut dampak direct. Kita tuh kalau misalkan kita para spectator di sini bisa mengamati dan bisa memberikan added value yang positif, dalam konteks ini adalah mungkin perspektif kita yang kuliah di luar negeri, yang kita punya privilege ini. Kita kan mau denial kayak gimana, kita kan privilege ya. Kita sangat punya privilege untuk bisa kuliah di luar negeri kan. Jadi kalau menurut gue yang gue rasain kontras itu adalah kita nggak bisa ngasih direct impact ke bangsa, ke NKRI seperti direct impact-nya teman-teman perjuangan di kampus-kampus di Indonesia, BEM, UGM, ITB, dan seluruh kampus Indonesia yang lainnya. Kita nggak bisa ngasih impact sedirect itu. Cuman sama, miripnya nih yang menurut gue sama gue relate sama si Nada dan teman-teman ITB adalah kita bisa ngasih perspektif yang sebenarnya tuh sangat beda gitu. Karena sumber ilmu, jumlah ilmunya mungkin beda, cara gimana kita nge-view the world itu juga bisa beda. Dan sebenarnya itu bakalan jadi value added yang bagus banget buat pergerakan secara umum dan juga ya secara spesifik mahasiswa. I feel like kayak apa ya? Kayak PPI sama BEM itu masih dua hal yang berbeda gitu gak sih? Kayak walaupun like technically kita anak-anak kuliah nongkrong bareng aja kan. Kayak quote unquote ya. Cuman harusnya dinamikanya sama gitu. Ceteris paribus harusnya dinamikanya sama. Cuman realitasnya enggak kan. Realitasnya kita sangat berbeda gitu. Mungkin pertanyaanku ke Nada kayak sebenarnya apa sih kayak kalian kalau ngeliat ada teman-teman yang bisa kuliah di luar negeri terus ngebangun PPI sendiri kayak mungkin perspektif BEM dari Indonesia kayak apa sih yang kalian harapkan gitu, atau misalnya bukan harapkan deh kayak how do they view gitu. Iya kayak it'll be cool if you guys do this gitu kayak dari teman-teman di Indonesia gitu. Mungkin gue bantu restate kali. Mungkin kayak gimana teman-teman di Indonesia, at least dari perspektif lo, mungkin gak representatif ya, mungkin bisa beda. Cuman kalau dari pandangan lo, gimana lo nge-view teman-teman yang kuliah di luar negeri, dan in your opinion, what is the ideal impact that kita bisa deliver gitu buat Indonesia? Of organization or like personal? Wah sebenarnya teman-teman, tapi ini nanti dikat aja, ini ngegibah dikit aja. Aku justru awalnya tadi jujur aja ya, pas pertama kali kita mau podcast kayak gini, aku tidak expect banyak karena aku kemarin baru kecewa banget pas yang PPI. Itu tadi tuh pergibahan itu nyambung kepada views. Jadi pandangan aku terhadap anak PPI ya, atau setidaknya orang Indonesia mandang anak PPI di seluruh dunia tuh adalah sebagai orang-orang yang memang keluar untuk belajar sih gitu. Jadi entah Papa Mama Foundation, entah kalau orang kuliah keluar tuh cost-nya lebih gede baik secara biaya finansial gitu maupun secara pengorbanan yang lainnya gitu ya, kayak mereka ninggalin orang tua, terus habis kemudian mereka dikasih waktu terbatas gitu, dan segala hal itu lagi lah. Jadi makanya kita mikir tentu saja mungkin berorganisasi itu tidak akan menjadi prioritas. Jadi pas misalkan ngobrol sama anak PPI dunia mereka tidak terlalu progresif, bagi kami ya nggak masalah karena memang mereka kan tuntutannya lebih banyak untuk hal lain gitu. Jadi sudah lebih mengerti aja gitu. Nah, cuman idealnya gimana? Menurutku ya gitu. Di situ orang PPI luar negeri gitu tuh orang Indonesia di luar negeri ngasih pandangan dan ngasih pecutan gitu. Poin pertama gitu tentang idealnya orang Indonesia di luar negeri, terutama mahasiswa itu seperti apa gitu. Menurutku tuh adalah ini bahasanya terlalu nggak apa-apa, bahasanya ITB banget. Untuk bisa memberitahu kita another ideal option to live our life. Semoga ini teman-teman yang dengar juga orang-orang yang suka bahas yang filosofis banget gitu ya. Jadi
apa sih sebenarnya makna jadi seorang mahasiswa, anjay. Jadi apa sih sebenarnya makna jadi seorang mahasiswa gitu? Makna dari seorang mahasiswa itu adalah kata maha di depan siswa tuh membuat kita tuh belajar pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu, yang bisa ngebuat kita merasa bahwa ada kondisi ideal lain di luar sana yang bisa kita capai. Tapi dulu mungkin itu tuh masih di buku tuh masih suatu cerita aja gitu, cerita dari negara Belanda, cerita dari negara Jerman, cerita dari negara Amerika gitu. Tapi di Indonesia tuh belum seperti itu, dan akhirnya kita jadi apa, punya kemampuan buat melihat ada gap gitu antara dunia-dunia ideal yang orang bisa capai dengan dunia existing kita gitu. Nah maka dari itu tuh akhirnya kita jadi punya sudut pandang bahwa oh ternyata tuh menjalankan dunia tuh bisa lebih enak lagi kayak gitu. Itu yang pertama gitu ya, mereka bisa memberikan another ideal point of view on how to live our life gitu lah kasarnya gitu, yang membuat kita bisa berimajinasi lebih tinggi gitu, karena emang udah tugasnya mahasiswa kan buat mewujudkan hal itu nanti ketika dia lulus. Yang kedua tuh mungkin ini agak nggak sekeren poin pertama sih ini, tapi eskalasi gitu sih aku lihat, eskalasi gerakan kayak gitu, karena solidaritas internasional gitu itu tuh dibutuhkan. Kayak kemarin tuh anak-anak pas aku dan teman-teman ngeperjuangin tentang penolakan RUU Cipta Kerja ya gitu, kita tuh ngobrol gitu, apakah kita perlu solidaritas dari teman-teman Thailand gitu atau teman-teman Hong Kong itu tuh sedang melakukan perjuangan yang serupa kan. Habis itu kita juga mikir apa kita minta PPI sedunia buat berdeklarasi ya gitu, juga menolak Omnibus Law dan kawan-kawan itu. Itu sebenarnya tuh mungkin tidak akan memberikan memberikan solusi atau ya hal yang benar-benar konkret, tapi setidaknya itu akhirnya menjadi talk of the town gitu di tempatnya masing-masing kayak gitu, dan itu akhirnya menjadi ya menyebar gitu kan, dan orang spread awareness. Kayak kita kan tahu awareness tentang Uyghur gitu misalkan kan gitu, itu kan karena dia awalnya jadi talk of the town dan jadi trending topic di Twitter kan gitu kan. Kita berharap itu sebenarnya ke arah sana gitu sih gitu. Jadi itu membantu eskalasi biar akhirnya ngasih social pressure yang besar gitu bagi pemerintah, dan harapannya mungkin gitu bagi teman-teman di kawasannya masing-masing gitu bisa minta buat kan Indonesia tuh punya sindrom bule gitu ya, jadi kayak pendapat orang bule tuh bener banget lah pokoknya gitu. Bercanda John gitu. Cuman itu ada kayak gitu kan gitu, lokal dan bule tuh diperlakukannya agak beda lah gitu, rasis di negeri sendiri gitu. Nah maka dari itu kita tuh ngerasa RUU Cipta Kerja nih sekarang mereka tuh lagi mencoba buat nge-please investor asing kan gitu. Kenapa nggak kita minta bantuan teman-teman PPI di seluruh dunia aja buat saling menyentil investor-investor di negara mereka, terus Pak bikin surat dong Pak gitu, nyentil pemerintah Indonesia. Itu sebenarnya suatu hal kolektif yang bisa dilakukan. Jadi itu eskalasi gerakan aku lihatnya. Kita berdarah-darah di dalam gitu kan ngurusin pemerintah kita. Nah teman-teman yang nyentil-nyentil yang lain gitu di luar sana, atau setidaknya spread awareness aja biar jadi talk of the town gitu. Dan mana tahu mungkin talk of the town ini menghasilkan lebih banyak orang lagi yang juga mau ikutan bantu bersikap kayak gitu. Gitu sih. Jadi menurutku dua hal tadi itu dan yang pertama tadi yang keren itu, dan lagi soal eskalasi gerakan gitu sih. Harusnya idealnya aku berharapnya gitu. Jadi PPI Groningen khususnya gue nggak tahu sih Nijmegen atau PP yang lain. PPI Groningen khususnya ada jiwa UI, ada jiwa ITB, ada jiwa UGM dari mahasiswa yang di sini tuh lewat LPDP atau exchange gitu, PhD gitu. Jadi di sini kita benar-benar ada jiwa BEM di situ sih. Jadi kekeluargaan juga ada dan perjuangan juga ada sih. Makanya untungnya gue di sini sih, kuliah di sini. Soalnya menarik lah, kayak BEM gitu. BEM tapi di luar negeri gitu. Wah, gokil. Itu sih mungkin gue bisa tambah. Kalau Nijmegen kan masak-masak bareng aja. kita masak bareng ya. Itu juga seru banget. Kita masak bareng. Tutorial naik sepeda, Bro. Itu seru, Bro. Lu sepedanya kenceng kan? Sepeda karbon. Aduh, tutorial bikin sepeda. Naik sepeda dong kita. Cuman ya gitu, artinya perannya beda-beda kan. Tujuannya beda-beda. Kita di Indonesia mungkin lebih direct, bikin surat pernyataan segala macam. Kita lebih ke arah menghimpun kata John. Dan gue juga setuju sih. Karena kita di sini kayak emang utamanya kita nuntut ilmu pertama. Cuman how do we apply this knowledge that we gain? Itu menurut gue belajarnya di PPI. Karena kayak bener. Dude, ini perspektif gue ya. Ini gue kemarin juga ngobrol sama Brandon. Kayak PPI itu scalable banget sih. Bener setuju kayak gue. Scalable banget. Karena gini, mungkin kalau di Amerika
mereka bikin ekonominya itu kayak ada pemegang modal, kayak businessman, private company punya modal, terus mereka kumpul, tapi modalnya udah ada. Ngerti nggak lo? Iya. Kalau di Indonesia kayak PPI, menurut gue ini kita ngumpul dulu baru nyari modal bareng-bareng. Iya, benar. Nah itu menurut gue kenapa kayak bahkan even in the top level kayak apa namanya kayak company kita kebanyakan national enterprise kayak BUMN kita masih kuat banget, lebih kuat daripada private company. Terus government kita gede banget karena menurut gue ya kayak gini, mereka ngumpul dulu, mereka punya satu institusi dulu baru nyari modal, baru keluar. Iya, kalau di Amerika mungkin kayak mereka nyari modal personal, terus mereka kumpul nih, gue punya modal segini, gue punya modal segini, terus kayak tujuan bersamanya apa. Kalau di Indonesia punya tujuan dulu baru nyari modal. Itu ya, kalau gue boleh nambah itu gue sepakat banget. Soalnya kalau kita lihat Amerika itu mereka tuh sangat individualis itu, for the individual, not collectivism. Jadi itu menimbul sebuah fiksi yang kayak tadi lu ngomongin gitu, bukan kolektif tapi individual. Gitu. Jadi itu sudut pandang ideologis yang berbeda sih. Kayak bahkan even back in the colonies gitu, kayak mereka koloni mana, mereka sendiri tuh sebenarnya bisa hidup masing-masing gitu loh. Benar. Cuman mereka bilang kayak gue nggak mau dikontrol British bareng. Akhirnya mereka bersatu baru repel the British kan. Cuman mereka tuh nggak bersatu banget kan, itu federal state. Betul. Itu juga bisa dilihat individualisme sih, quote on quote. Tapi ya menurut gue tuh scalable banget. I think on that note we can end this discussion that peran mahasiswa di Indonesia sama di Belanda atau di luar negeri mungkin in general sama. Ya kita belajar mendalamkan ilmu kita masing-masing. Cuman how to apply that itu kita bisa belajar dari organisasinya, karena ya yang gue bilang tadi ini tuh scalable banget man. This is Indonesia in a small scale. Kayak bahkan di gue di Nijmegen itu tuh kita berkumpul punya satu tujuan terus kita cari modal. Kalau di Amerika punya modal berkumpul ada tujuan gitu, beda. Nah itu menurut gue interesting banget. Dan yang tadi Nada juga udah bilang bahwa ekspektasi teman-teman di Indonesia untuk ke teman-teman mahasiswa di Indonesia untuk ke teman-teman yang di Belanda, ya kalian ngasih tahu dong kayak lu di sana tinggal di negara yang GDP-nya udah lebih bagus, mungkin parity-nya tuh nggak senjang, Gini coefficient-nya lebih rendah segala macam, terus standards of living-nya juga lebih tinggi. Nah kasih tahu dong kalau bahwa yang what we live in Indonesia is not the best possible way of living gitu. I think that's really important topic juga. Terus dan juga bahwa kita di sini juga punya tanggung jawab moral mungkin ya, karena bukan tanggung jawab beneran, untuk bilang kayak kalau teman-teman di Indonesia punya tujuan, kita di sini bisa membantu karena kita punya akses lebih dekat ke pihak-pihak ketiga, mungkin kayak investor, mungkin kayak external government, ke pendidikan yang mungkin lebih baik juga. Betul banget. Mungkin kita mulai Nada terakhir ya, karena special guest. Mungkin dari John dulu. Closing statement John. Tentang apa? Tentang I don't know, our discussion today. Yeah, I think what the discussion highlights today is the fact that students, especially students abroad, and also not ignoring the fact that students in Indonesia as well, that students abroad, the difference is we have an international plane, that we are in connection to third parties, and we need to stop being the silent majority, as Antam has mentioned. The fact that we are here experiencing a different culture as Indonesians, experiencing a different viewpoint, which if we stay silent, how would they know? How would those people in Indonesia know the differences that lie amongst students that are abroad and also students in Indonesia? We have to be active in the sense of igniting discussions and proposing different alternatives for Indonesia. And I think that's the closing statement for me. And semangat mahasiswa. Sekarang Anta mungkin. Ya, kalau dari aku, I would just like to say, terutama kalau misalnya nanti teman-teman yang denger itu teman-teman mahasiswa, gue pengen kayak lebih sebagai pengingat dan ngebangunin bahwa that Indonesia future tuh beneran ada di kita, generasi muda. Kita yang bakalan mengisi kursi-kursi kepemimpinan ketika di masa yang akan datang, dan perjuangan itu beneran harus dimulai ketika kita lagi duduk di kursi-kursi mahasiswa ini gitu. Jadi justru yang kita lakuin sekarang itu bukan untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia nanti. Gue lebih pengen pakai closing statement ini untuk ngingetin bahwa perjuangan itu bentuknya banyak dan bisa dilakukan pada koridor masing-masing gitu. Pada ilmu-ilmu yang kalian lakuin, entah itu lewat organisasi kemahasiswaan atau entah emang kalian kupu-kupu tapi kalian fokus belajar. Cuman gimana caranya koridor yang emang kalian pelajarin itu
amplify atau diberikan dampaknya untuk pembangunan bangsa. Dan itu nggak harus dipaksa dalam jangka waktu dekat. It can be like manfaatnya nanti, cuman kita harus punya orientasi bahwa kita punya peran dan kita punya kesadaran kolektif untuk bangun bangsa. Itu sih kalau dari gue, closing statement gue. Dari Nada mungkin? Alternatif gerakan yang kepikiran sama aku tadi itu adalah tadi sih, ketika kita menyadari bahwa dunia itu interconnected ya semuanya, dan pengambilan keputusan dari stakeholder di lingkungan di suatu negara itu bisa dipengaruhi sama politik gitu yang dikeluarkan sama negara lain gitu. Justru di situ gitu kami mau minta tolong bantuan dari teman-teman PPI di seluruh dunia gitu, bagaimana teman-teman bisa membantu memperjuangkan kepentingan orang Indonesia via pemerintahan atau stakeholder yang ada di tempat masing-masing kayak gitu. Entah let's say gitu bisa via si kedubesnya lah gitu atau bagaimana, atau mungkin stakeholder swasta dan kawan-kawannya gitu yang pada akhirnya bisa memberikan dorongan external pressure gitu kepada pemerintah Indonesia, dan itu kan akan jadi lingkungan yang dia pertimbangkan juga kan gitu untuk pada akhirnya dia mengambil keputusan. Jadi biar kita tuh geraknya tuh sinkron gitu, dari dalam ngasih pressure, luar ngasih pressure juga, itu kan jadi enak gitu, jadi kesannya kompak kalau gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif arah gerak gitu ya gitu, dalam mau ngebantu ini gimana sih, mungkin berarti bisa approach gitu teman-teman Indonesia gitu, kira-kira lu butuh bantuannya gimana, dan kawan-kawannya gue paling ada koneksi ke sini bikin international talk dan dialog gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, ini juga sih, kadang kan kita suka kadang tuh orang suka bertanya, buat apa ada, kalau di KMITB tuh gini, orientasi dari KMITB itu ada 3. Pertama, sudah jadi wadah pemenuhan kebutuhan dasar, entah ini beasiswa, entah itu networking gitu ya, atau entah itu kalau misalkan tempat tidur yang nyaman mungkin kalau di luar negeri gitu ya, karena bisa jadi teman-teman PPI kita yang jadi nampung kita dulu mungkin untuk beberapa hari ketika tidak punya biaya lanjutan buat ngebayar kos lah atau apa misalnya kayak gitu, atau buat makan bareng, buat Idul Fitri bareng bisa kayak gitu. Yang kedua tuh ada pengembangan diri, dan yang ketiga tuh adalah wadah pergerakan atau wadah memberikan social impact. Nah, kadang tuh mungkin untuk PPI yang masih membangun tuh pasti orientasinya tuh yang awal dulu kan, pemenuhan kebutuhan dasar gitu. Dan tadi tuh Antam juga bilang jadi kayak paguyuban gitu kan gitu. Karena gue pengen ngomong bahasa Indonesia sama teman-teman gue kangen gitu. Itu tuh sebenarnya nggak masalah gitu menurut aku. Nah, cuman kenapa gitu? Akhirnya kita butuh sampai mengeskalasi diri ke orientasi nomor terakhir, ada ngasih social impact gitu. Menurut itu sederhana gitu, karena berkontribusi itu nggak butuh momentum kayak gitu. Momentum udah lebih kaya, udah lebih pintar, udah lebih sukses, karena manusia nggak ada puasnya kan. Pasti dia akan men-set momentum tertentu yang bikin itu tuh terdelay terus gitu. Dan lagian juga gini, lu bisa expect apa gitu, misal kayak gini, oke, aku nanti akan aku kalau di kampus akan kuliah aja, belajar yang benar, nanti insya Allah lah di masa depan ketika aku sudah lulus aku akan membantu mengubah dunia gitu. Kita bisa expect apa gitu, kasarnya apakah kita bisa expect gitu orang akan jujur di masa depan ketika kuliah dia kerjanya nyontek doang? Kan nggak mungkin gitu. Itu satu hal yang namanya pembiasaan gitu, value gitu. Dan value itu pengajarannya sifatnya afektif, sehingga butuh pembiasaan, butuh habit untuk membangun ke arah sana. Kalau misalkan di masa depan yang dengar aspire to be part of change gitu, part of orang yang pada akhirnya mau mempertimbangkan orang banyak sebagai bagian dari tanggung jawab dia gitu. Menurut gue itu pembiasaan itu di kampus, dengan juga selalu udah mikirin, udah berani ngambil tanggung jawab, atau berani tidak menutup telinga pada keresahan-keresahan orang-orang kecil itu gitu. Nah, jadi ya justru malah menurutku tidak make sense kalau misalnya di masa depan dia bermimpi besar, tapi di kampusnya dia tidak mau mencoba membiasakan mencapai mimpi-mimpi besar itu gitu sih, karena itu semua terbangun dari value diri gitu, dan itu dibangun dia biasa. I think that's it for today. See you guys next time. I'm Wira and I'm John. See you guys next time. I'm Antam. Dan aku Nada. I'll see you guys in the coming episode of our podcast. Stay safe and stay healthy. Bye bye.